Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul mengikuti pelajaran pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dan asas pembelajaran. Saya Nur Asia selaku moderator dan teman saya dan rekan saya Marlina. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Marlina. Kepada Marlina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip belajar. Di mana prinsip belajar itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Di mana perhatian merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan motivasi adalah tenaga yang mengarahkan dan menggerakkan aktivitas seseorang. Jadi, motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat, karena apabila seseorang siswa dia mempunyai minat, maka timbullah motivasi untuk mempelajari minat tersebut. Misalnya seorang siswa menyukai bidang studi matematika, maka dia akan merasa senang apabila belajar matematika dan dia mulai terdorong untuk lebih giat. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan. Anak itu merupakan makhluk yang aktif, jadi dia mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu. Contoh kecilnya seorang guru dan siswa yang belajar di kelas. Guru hanyalah sekedar pembimbing dan pengarah, sedangkan siswanya harus bisa berinisiatif dalam belajar dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung ini dia haruslah dilakukan oleh diri sendiri, seorang siswa, karena belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dalam pembuatan tempe, seorang siswa itu terlibat dalam pembuatan tempe, bukan hanya sekedar melihat bagaimana cara membuat tempe, apalagi hanya sekedar mendengar orang bercerita bagaimana cara membuat tempe. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Prinsip-prinsip belajar yang menekankan harus adanya pengulangan. Dengan adanya pengulangan, maka daya ingat siswa akan meningkat atau berkembang. Kemudian yang kelima yaitu tantangan. Dalam proses belajar, seorang siswa tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya tentu mempunyai tantangan. Apabila tantangan tersebut sudah diatasi, maka tujuan belajar telah dicapai. Kemudian yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Siswa yang belajar lebih bersemangat mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik yang dapat berpengaruh baik bagi usaha belajar untuk selanjutnya. Kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan individual, di mana seorang siswa itu merupakan individual yang unik. Artinya dia tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifat. Dengan adanya perbedaan individual ini, dia akan berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu ini perlu diperhatikan oleh guru-guru dalam
kegiatan seorang siswa tersebut. Baik, selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Nur Asyah. Kepada Nur Asyah disilakan. Terima kasih kepada Merlina. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Guru sebagai orang kedua dalam kegiatan belajar tidak terlepas dari prinsip-prinsip belajar. Guru sebagai penyelenggara dan pengelola pembelajaran terimplikasi oleh prinsip-prinsip belajar. Adapun implikasi prinsip-prinsip belajar ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dan adapun implikasi prinsip-prinsip perhatian bagi guru tertampak pada perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa menggunakan metode belajar secara bervariasi. Yang B yaitu menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi pelajarannya, dan lain sebagainya. Dan implikasi prinsip motivasi ialah sebagai berikut. Yang A yaitu memilih bakat ajar sesuai minat siswa. Yang B menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai oleh siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan guru ialah sebagai berikut. Yang A yaitu menggunakan multimetode dan multimedia. Yang B memberikan tugas secara individual dan kelompok. Yang C mengadakan tanya jawab dan diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman ialah sebagai berikut. Yang A yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual atau kelompok. Yang B yaitu menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengulangan. Dan adapun implikasi prinsip pengulangan diantaranya ialah A. Merancang pelaksanaan pembelajaran. B. Mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tantangan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan ialah sebagai berikut. Yang A. Memberikan tugas kepada siswa memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain di luar sekolah sebagai sumber informasi atau narasumber. Yang B. Menugaskan kepada siswa untuk menyimpulkan isi pelajaran yang selesai disajikan, dan lain sebagainya. 6. Balikan dan penguatan. Perilaku guru yang merupakan implikasi balikan dan penguatan ialah sebagai berikut. A. Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab oleh siswa secara benar maupun salah. B. Memberikan hadiah atau ganjaran kepada siswa yang selesai mengerjakan tugasnya. Yang ketujuh ialah perbedaan individual. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip perbedaan individual ialah yang A yaitu mengenali karakteristik setiap siswa sehingga kita dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Yang B yaitu merancang implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Peserta didik dituntut untuk selalu memberikan perhatian kepada rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajarinya, yang berisi rangsangan suara, warna, gerak, bentuk, dan rangsangan lain sebagainya. Yang kedua ialah keaktifan. Dalam proses belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif
Untuk memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, pembelajaran dituntut untuk selalu aktif. Ketiga ialah keterlibatan atau pengalaman. Hal apapun yang dipelajari oleh siswa tersebut, maka ia akan mempelajarinya sendiri. Pernyataan tersebut yaitu untuk menuntut keterlibatan langsung pada setiap siswa dalam proses belajar. Yang keempat, pengulangan. Penguasaan secara penuh setiap langkah memungkinkan pembelajaran secara keseluruhan lebih berarti. Adanya implikasi prinsip pengulangan bagi siswa ialah supaya adanya rasa kesadaran untuk mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Yang kelima, tantangan. Prinsip belajar ini bersesuaian dengan adanya pernyataan bahwa apabila siswa diberikan tugas atau tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara baik. Yang keenam ialah balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah benar atau salah. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguat bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak bila setiap langkahnya selalu diberikan penguatan. Yang ketujuh ialah perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena hal inilah, setiap siswa belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri. Dan untuk setiap kelompok umur, terdapat variasi kecepatan belajar yang berbeda. Setelah saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nadia, yaitu tentang asas-asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran. Ada 14 asas pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk pengembangan program pembelajaran yang inovatif. Di antaranya yaitu yang pertama, 5 prinsip dasar dalam pemenuhan anak. Di antara 5 prinsipnya yaitu yang pertama, non-diskriminasi. Kemudian yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, hak untuk hidup dan berkembang. Keempat, hak atas perlindungan. Yang kelima yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Yang kedua yaitu belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke dalam benak siswa. Kemudian yang ketiga, belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri, bukan hanya belajar saja. Kemudian yang keempat, yang bisa membuahkan hasil kerja belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif. Selanjutnya yang kelima yaitu untuk mempelajari sesuatu dengan baik kita perlu mendengar, melihat, membahasnya dengan orang lain, bukan hanya sekedar mendengar saja atau melihat saja. Kemudian yang keenam yaitu aktivitas pembelajaran pada diri siswa. Aktivitas pembelajaran pada diri siswa itu berciri-cirikan, itu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu yang saya dengar, saya lupa. Kalau hanya sekedar mendengar, pasti itu hanya terlintas, pasti akan lupa. Kemudian yang kedua yaitu yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. Maksudnya di sini, kalau kita mendengar dan melihat, itu kita bisa sedikit-sedikit mengingatnya, tapi tidak semuanya. Kalau tidak, diulangi. Kemudian yang ketiga, yang saya dengar, lihat, bahas, atau yang saya diskusikan dengan orang lain, saya mulai paham. Kemudian yang keempat, yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan.
ketika kita mendengar, melihat, membahas, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan dapatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu yang saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai. Bukan hanya sekedar kita mendengar, melihat, dan membahasnya sendiri dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga menerapkannya kepada orang lain. Seperti contohnya kita ada pembelajaran yang tidak paham teman, bisa kita ajarkan kepadanya. Nah, disitulah kita mulai mengulang-ulangnya dan kita bisa menguasai materi tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu John Holt 1967, proses belajar akan meningkatkan jika siswa di sini yaitu jika siswa diminta untuk melakukan hal seperti yang pertama, mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan contoh. Itu seperti contoh dalam pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, mengenalinya dalam bermacam-macam bentuk dan situasi. Kemudian yang kedelapan, ada konteks yang melingkupi siswa dalam belajar. Konteks yang melingkupi siswa dalam belajar yaitu dia ada tujuan, isi materi, sumber belajar itu dari mana, kemudian adanya guru, kemudian strategi pembelajaran, hasil, kemudian kematangan, dan lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya dalam lingkungan bagaimana dia dalam proses pembelajarannya. Yang kesembilan yaitu kata kunci pembelajaran. Seperti yang pertama yaitu mengutamakan pengalaman yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga learning bukan teaching. Kemudian yang keempat pendidikan bukan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu siswa acting, guru mengarahkan. Yang ke-10 asas yaitu berbunyi pembelajaran yang memperhatikan dimensi auditoris dan visual, pesan yang diberikan akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya asas yang ke-11 yaitu berbunyi otak tidak sekedar menerima informasi tetapi juga mengolahnya melalui membahas informasi dengan orang lain dan juga mengajukan pertanyaan tentang hal yang dibahas. Kemudian asas yang ke-12 yaitu otak kita perlu mengaitkan antara apa yang diajarkan kepada kita dengan apa yang telah kita ketahui dengan cara kita berpikir. Kemudian yang ke-13 yaitu proses belajar harus mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa seperti auditori, visual, kinestetik. Kemudian yang ke-14 yaitu resiprositas atau kebutuhan mendalam manusia untuk merespon orang lain dan untuk bekerja sama merupakan sumber motivasi yang bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi kegiatan belajar. Itulah materi tentang prinsip-prinsip dan asas pembelajaran. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran itu merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dan dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.